Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kemarin buku yang berwarna kuning belum diajarkan, silakan pada malam hari ini kita buka, kita persiapkan halaman 1. Terus bagi jamaah yang baru mungkin belum punya bukunya atau kitabnya, insya Allah pada setiap pertemuan akan saya sediakan 1 atau 2. Kadang saya nggak bawa, tapi jamaah ada yang tanya, sehingga pada malam hari ini ada persiapan. Barangkali cabang 17 ini berangsur-angsur jamaah berdatangan. Karena daerah utara jamaah saya arahkan ke Gresik, Surabaya, dan juga Krian. Kalau daerah selatan saya arahkan ke Kerembung, karena tidak ada lagi cabang bagi saya yang paling selatan kecuali adalah Kerembung. Bapak Ibu, sekarang buku yang kuning sudah maksimal membawanya. Apa yang ada yang ketinggalan? Tapi banyak yang bawa kan, Pak? Bapak. Untuk selamat malam untuk jamaah Tauhid Indonesia. Sekarang saya ada di cabang 17 Kerembung. Apabila keluarga, teman, dan lain-lain tidak jauh dari Kerembung ini, mohon menghubungi saya. Alamatnya akan saya jelaskan lebih mendetail lagi. Oleh karena itu, buku yang kuning bersama-sama dengan jamaah YouTube, silakan dibuka halaman 1. Halaman 1. Halaman 1, pokok bahasan adalah Allah tidak gaib. Sebenarnya yang di cabang lain sudah saya terangkan, karena Kerembung belum tentu semuanya masuk kepada grup Jamaah Tauhid Indonesia, dan juga belum tentu melihat pada YouTube. Akhirnya secara manual malam hari ini saya terangkan. Silakan dibuka, cukup saya menerangkan saja. Para jamaah, yaitu pokok bahasan Allah tidak gaib. Kalau cara bahasa Jawa bagaimana, Pak? Allah iku ora gaib. Nek basa ngoko, Allah gak gaib. Di dalam Al-Quran surat agak awal, ya termasuk surat apa? Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kebetulan kalau tidak salah surat Ali Imran. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya, sesungguhnya Allah itu tidak samar. Artinya, Allah tidak mungkin tidak nampak. Berarti Allah tidak samar. Atau juga Allah tidak gaib, artinya jelas baginya, atau sesuatu atas sesuatu, baik di bumi maupun di langit.
Kalau kita kupas secara mufradat, innallaha sak temene Gusti Allah iku la yakhfa ora samar. Manane ora samar? Jelas. Samar iku lah remeng-remeng to, Pak. Remeng-remeng la yakhfa berarti ora samar, gak remeng-remeng. Alaihi ing atase Allah sayun ing suwiji-wiji. Gusti Allah iku gak ngarah gak ketok go apa-apa iki. Contoh ngene wingking kula iki apa jenenge ombo iki? Tembok. Iki sek jenenge wingking kula iki lho, di belakang saya ini adalah sayun, sesuatu suwiji-wiji. Allah di dinding ini, di belakang saya ini, di dinding jelas. Seandainya Allah tidak jelas, maka jamaah melihat dinding di belakang saya ini tidak nampak. Oleh karena nampak, pertanda bahwa Allah itu jelas atau tidak gaib. Jadi Bapak Ibu saya ajari seperti ini. Saya bimbing, saya arahkan ke Ashabul Yamin, jalan sebelah kanan. Ashabus Shimal, jalan sebelah kiri. Kita mengarah ke Ashabul Yamin. Nilai tambah Ashabul Yamin itu hablum minallah, kemudian Ashabus Shimal hablum minannas. Allah tidak samar fil ardi ing dalem bumi. Sampeyan delok Allah kok lemah di bumi ini jelas. Melihat Allah di langit sana juga jelas. Atau selain langit, selain bumi, di sekitar kita tetap Allah nampak jelas. Oleh karena itu dengan Al-Quran seperti ini menandaskan bahwa yang jelas adalah zat Allah. Berarti Allah tidak gaib, artinya Allah itu hakul mubin. Kalau besok ada pengajian memberi wejangan kepada jamaah dalam arti Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Muharram, kemudian acara agama, termasuk apa yang biasanya kita laksanakan pada rutinitas setiap tahun sekali, bila ada keterangan Allah itu gaib, biarkan saja. Karena mereka saking tidak pernahnya ngaji tauhid, ya tetap kita dukung saja pengajiannya, kita hadiri. Kalau di masjid sini ngadakan ngaji syariat, ya kita hadiri. Kalau dilanggar mana gitu mengadakan ngaji syariat, peringatan apa ini dan itu, kita hadiri. Kalau memang kita itu sempat. Ya memang kelasnya ya kelas syariat, cuma saya nggak ngizini. Seandainya Allah diworo-woro, Allah disebarkan bahwa Allah itu gaib, dan kata-kata seperti ini kalau masuk kepada benak atau otak orang lain dan orang lain itu belum sedikit pun mengenal tentang tauhid, maka selamanya orang-orang yang mendengar tersebut mengakui bahwa Allah itu gaib. Oleh karena itu sekarang ada binaan seperti ini, saya sebarkan jamaah YouTube cabang 13 atau non YouTube, yang grup atau yang tidak. Saya kasih tahu saya sekarang berdiri atau ada di cabang 17 Kerembung. Saya nyatakan
bahwa Allah tidak gaib berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 3 ditambah 2 berapa? 5. Itu adalah terjemah sesuai dengan apa yang ada di dalam kalimat. Adapun penjelasan di bawah ini tulisannya agak besar ini Bu, agak besar nih. Kalau buku tauhid itu yang hijau itu agak kecil, itu ukuran 12. Kalau ini ukuran 16. Dan besok akan datang tak berapa tahun atau tahun keberapa buku tauhid yang sudah beredar itu hurufnya akan saya besarkan, tapi masih jauh Pak, masih lama. Ini aja dimanfaatkan dulu, sekitar 4 atau 5 tahun akan saya rubah Bapak Ibu supaya enggak kecewa tentang buku itu. Karena ada orang yang usianya tua itu sedikit komentar bahwa tulisan itu masih kecil. Nah, masih kecil, tetap besok akan saya rubah sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu supaya memanfaatkan itu seadanya supaya enggak kecewa. Tapi umpama berubah ya cuma halamannya saja. Karena ukuran 12 dengan 16 ya jelas jauh berbeda. Tapi ke depan. Terus penjelasannya, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah gaib. Dan memang Allah itu tidak gaib. Kalau seperti ini menyatakan Allah tidak gaib, itu benar. Tapi harus ada dasarnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu gaib, ya juga benar. Tapi harus ada dasarnya. Oke, kalau Allah tidak gaib, dasarnya surat Ali Imran. Masih banyak kok Pak, di dalamnya ini masih banyak. Ini kan cuma halaman 1. Apa sih Allah kok gak gaib? Dasarnya apa? Saya cantumkan di sini. Di samping panjenengan marifat akan datang, maka pengalamannya barangkali ditanya orang, ini loh dasarnya bahwa Allah itu tidak gaib. Seperti itu. Ini bimbingan, binaan untuk semua cabang. Contoh, kita bisa melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita atau di sekitar kita, itu pasti lewat zat Allah terlebih dahulu. Contohnya seperti ini aja. Para jamaah melihat benda ini penglihatan kita melihat kepada zat dulu, kemudian nyampe kepada benda ini. Ini yang benar. Kalau tanpa tauhid, kelihatan benda ini yang jauh ini, tapi tidak kelihatan yang dekat. Ini syariat biasanya. Kalau hakikat, kalau mukasafah, binaan dari hukama, itu adalah melihat benda-benda, harus melihat zat dulu, lewat zat dulu, baru nyampe kepada benda. Ini benar. Makanya Bapak Ibu, mumpung kita masih ada usia kita itu enggak ada yang tahu. Kita itu yang tahu hanyalah Allah. Jangan sombong. Walau umurku 26 Nabi Muhammad lo umur piro tidak telu cek suwe. Yes, meneh-meneh ngaji nang Candi Wangkal. Lah kapan wis sembuh aku meneh-meneh saiki aku kali hidayah kira. Ya, seperti itu adalah alasan yang enggak masuk akal. Adane umur wae paman didumno nang ponakan. Bagi jamaah yang bukan jamaah sini atau ngaji di tempat lain,
boleh memiliki dua kitab ini atau dua buku ini. Warna hijau berhubungan dengan ujian Ma'rifat. Untuk yang kuning ini tidak ada hubungan dengan Ma'rifat, tapi keterangannya tajam sehingga menunjang ujian Ma'rifat sebenarnya mendapat 80% karena dikatrol oleh buku yang seperti ini, akhirnya menjadi 90% lebih. Berarti buku ini derajatnya lebih padat keterangannya daripada kitab syariat yang dibacakan, diajarkan oleh para ulama dengan ngaji syariat itu. Ini adalah benda-benda yang kita lihat. Kita melihat kepada zat dulu, baru nyampe kepada benda. Apa dicontohkan lagi? Ya, contohkan lagi. Untuk jamaah YouTube, ini adalah kacamata. Kalau kita melihat kepada kacamata ini, maka melihat zat dulu, baru nyampe kepada kacamata. Seandainya Allah itu gaib, maka kita melihat kacamata tidak akan kelihatan. Seandainya Allah itu gaib, oleh karena ini nampak jelas, saking jelasnya zat Allah, sesuatu ditutupi nggak kelihatan, malah tambah jelas. Itu saking jelasnya zat Allah. Lah jelas itu namanya hakul mubin. Jangan percaya kalau di sana-sana Bapak Ibu diberi wejangan, diberi keterangan bahwa Allah itu gaib. Jangan percaya, tapi jenengan diam saja. Gak usah bubar, jelok ya sak buyare. Ya, karena yang adakan kan teman kita sendiri. Jadi datangnya aja nggak apa-apa. Masjid ada pengajian, ya saya mentekani. Kaget ya? Saya suruh memang, ya Bapak kono ngaji syariat Bapak, ya saya mentekani. Dene sampean gak iso krono kepentingan, ya gak apa-apa lah gak teko. Tapi kan ada niat baik gitu loh nggih. Seandainya di sini ada ngaji syariat, maulud Nabi, ya saya mentekani. Mas yo gak ada ngaji tauhid. Nggih. Tapi jenengan kadang-kadang gini, wala kumari nyuwun 80 kilo saiki mek 15 kilo. Iyalah, ngono biasae. Mari ngaji tauhid dimbek-embek kayak kene ganjarane sak wadah. Ganjarane akeh, rasane ati. Iyalah. Ngono. Lah jamaah sing gak trimo iso ngaji luwih jero maneh katimbang iki, ngono lho. Sama sama tutuk kono karepe iku mang. Lah sampeyan ndelok guru nang ndi maneh kono-kono keterangane medhit. Iya. Ya medhit saking kula ae kula benakno. Iki mang, kula kei contoh maneh, Bu. Contoh maneh, wis iki ae. Aqua. Ini jamaah YouTube juga saya bimbing. Untuk Indonesia, lihat ini, gak peduli Anda semuanya jadi orang apa. Yang penting tauhid lurus, kenceng, sesuai dengan rel kereta api, harus lurus. Kita melihat kepada benda ini sudah umum, aqua. Kalau kita melihat benda, melihat zat Allah dulu, kemudian nyampe kepada benda. Karena benda ini jauh, maka kita lewat yang dekat dulu, baru nyampe kepada yang jauh. Seperti hanya saya tadi dari Griyan, masa nyampe sini dulu, perjalanannya belakangan. Gak mungkin, lewat di jalan dulu, kemudian nyampe ke sini. Ini juga gitu, melihat zat Allah dulu, kemudian nyampe kepada benda ini. Ini berdasarkan surat Ali Imran. Para ulama, para ustadz, para kiai yang tidak terima dengan Allah tidak gaib, saya yang bertanggung jawab. Duduk di meja publik untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya, disaksikan oleh para ulama, MUI dan lain-lain, siap. Karena itu akan saya paparkan lagi di meja publik, barangkali naik ke sana.
Oleh karena itu jamaah Kerembung 17 pelindung syariat saya. Nggih. Ayo apa syariat deh. Nah, ini hakikat siapa, Bu? Ya Allah. Ya benar, pelindung syariat itu saya. Ada apa-apa kan saya jawab, nggih. Nah, tapi hakikatnya siapa? Ya Allah, karena saya enggak wujud. Yang wujud adalah Adamnya saya. Apa Adamnya saya itu? Ya gak ono apa? Gak ono kula muncul wujude Allah. Berikut kalimat, kemudian baru nyampe kepada benda-benda itu semuanya. Nah, prakteknya sudah. Dan benda-benda itu semua nampak jelas. Kacamata jelas. Apa ini namanya, Pak? Sedotan, ya jelas. Kemudian tadi aqua juga jelas. Nah, ini buktinya kalimat yang saya baca nampak jelas. Itu menunjukkan bahwa saking jelasnya zat Allah, jelasnya benda itu karena jelasnya zat Allah. Seandainya Allah tidak jelas, maka kita tidak kelihatan ini dan itu, kiri dan kanan dan sekitar kita semuanya. Ini kita kelihatan jelas. Ini kambal warnanya hijau. Kok seandainya Allah tidak jelas, kok seandainya Allah itu gaib, kita tidak bisa melihat kambal ini berwarna hijau. Kalau itu hijau apa? Hijau mentah. Kalau ini hijau matang dia. Hijau yang seperti ini dengan hijau seperti itu sama, melihat zat dulu, kemudian nyampe kepada warna. Minum juga seperti itu. Minum melihat kepada zat Allah dulu. Tuh, gini supaya enggak haram. Ya gak ono ngaji ngene iki, saking kemancepaan cangkeme nganggur ya. Ya apa enggak ana bote. Macam nak bote gak ngarep tak pangan wong kene gak pantes. Mbone engko entek akeh ya mbo. Pendidikan, melihat zat Allah dulu, kemudian basmalah, kemudian minum. Ini tata krama supaya enggak haram. Ini praktek, ya. Karena metodenya ada 4: tanya jawab, demonstrasi. Ini termasuk demonstrasi. Kemudian ceramah, kemudian campuran. Kebetulan saya sendiri ini mantan pendidikan dari negara, sehingga metode-metode tersebut saya bawa ke pengajian tauhid agar jamaah cerdas, enggak berbelit-belit. Saya ajarkan pada anak-anak, sekarang saya amalkan pada jamaah. Akhirnya Bapak Ibu tidak ada kesulitan menerima keterangan secara syariat dari saya. Syariat, hakikatnya keterangan tersebut dari Adamnya saya. Adamnya saya itu siapa? Yaitu Zatullah. Kalimat berikutnya adalah seandainya Allah itu gaib, maka tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua. Seandainya Allah itu gaib, maka kita tidak akan kelihatan ini dan itu semuanya. Seandainya Allah itu gaib. Nah, sekarang kelihatan, itu pertanda bahwa Allah itu memang tidak gaib. Mereka menamakan bahwa Allah itu gaib benar. Sik durung mari ngomongnya. Ya. Mereka menamakan bahwa Allah itu gaib benar. Kenapa kok dibenarkan? Karena
mereka atau dia itu tidak mau mengkaji ilmu tauhid kepada orang yang memang bidangnya. Jangan asal-asalan abal-abal tauhid, Pak. Kalau di internet itu, kalau di YouTube itu banyak orang nerangkan tauhid. Ya wis ngono tok. Jeroane ya apa gak? Iya, kita harus bertauhid pada Allah. Seperti itu contohnya. Nek ngono ya akeh. Iya. Iki contoh-contohnya kudu jelas ini apane. Jadi benar orang mengatakan Allah itu gaib benar saking tidak pernahnya ngaji tauhid kepada orang yang ahlinya atau bidangnya. Oleh karena itu kalau tidak tahu, Al-Quran membimbing was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nang ahline nek temen-temen sira garo. Tanyalah kepada ahlinya kalau memang betul-betul Anda semuanya tidak tahu. Nek takon kudu jurusan. Kalau ingin tahu bagaimana batalnya wudu, tayamum, tanyanya kepada siapa, Pak? Ya fauqaha. Nggih, orang yang ahli syariat, orang yang ahli fikih. Jangan ditanya tentang Allah. Karena para ulama itu tidak tahu Allah. Yang tahu siapa? Kalau sudah tahu namanya bukan ulama, tapi hukama. Hukama itu siapa? Hukama itu keturunan dari Rasul. Kalau ulama itu keturunan dari Nabi. Kitabnya ulama adalah fikih, kitabnya hukama adalah tauhid. Pertanyaannya, mana yang benar? Kedua-duanya benar. Yang salah itu siapa? Ngaji syariat meninggalkan hakikat. Kalau kita ngaji hakikat pasti di dalamnya ada syariat. Jadi yang salah itu ngaji syariat tidak ada imbangan hakikat. Ibarat kaki, ada kaki kiri berjalan tanpa kaki kanan. Itu akibat dari ngaji syariat tanpa ngaji hakikat. Lah hakikat itu tauhid. Nah, seperti itu. Kalau nanti nggak jelas ya tanya, nggak apa-apa. Bidangnya ilmu tauhid. Mereka bergurunya hanya ke guru syariat saja. Yang mengatakan Allah tidak gaib tadi loh, Pak, karena bergurunya kepada guru syariat saja. Ya bener. Oh nggak kenal tauhid. Ya pada ambek sampean. Lah kan kepingin pedes, lah kok gak kenal lombok. Loh. Lah kepingin pedes saya kenal uya, ya apa sih? Ya ngame lombok kan ngono. Lah iki nggih ngoten, ana maneh ngomong. Wala aja ngaji tauhid nak. Garai musyrik ngono, ya gak mungkin lah. Nek ngono ae padha mek ngene, aja dulinan geni. Garai teles ngono ah. Ya gak cocok ya. Aja dulinan banyu nak, garai melentung. Lah padha mek ngono lah. Ya aku ngomongi wong sing aja ngaji tauhid nak, garai musyrik. Ya gak cocok. Sing cocok aja ngaji tauhid. Tapi aja diwara gak musyrik ngono gak. Sampeyan cek ngerti wudu, cek ngerti syariat, ngono cek bener titik. Aja ngaji tauhid garai musyrik. Ya iku mang. Masa aja dulinan geni. Cek gak teles. Ya apa sih? Lah nggih, iku maneh kula terjemahno dadine ngono. Lho nek bae sampean krungu kok kono-kono ngomong konangan wong ahli bahasa, ya dilokno. Tunggale ngene nggih ya. Para alim, para ulama
yang saya muliakan. Iku salah ngomong ngono iku. Sing bener iku para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah. Ngono sing bener. Nek konangan kula nggih keteliti kabeh ya rusak kabeh. Gak enak ngaji gembul kula. Sampeyan terusno ta? Sampeyan kesekak terus iki. Nggih kok. Nek gak terus ya kula cek tau sembojo iki melungker terus iki. Oh sembojo entuk witik dirasane gak usah weh. Apa maneh kok ngarep kula ya kancane mayit pisan. Sopo kancane mayit? Pak Sugianto tutuk. Pak Mojen kok kancane mayit. Ya kula nggih kancane mayit, mereka bapak kula biyen Mojen. Ya dadekno Mojen gak gelem, oleh kula wong lapangan. Anak wong mati ya apa iki wong iki kano. Nggih berhubung saiki ana HP lumayan ya kan. Zaman kula biyen gak ana HP. Ana HP sitok sak roti goreng ngono digegem jare telepon genggam. Waduh. Zaman ini ke Ardila. Nah, cabang 17 ini ibu-ibu apa? Rata-rata ibu-ibu untuk jamaah internet saya kasih tahu ya. Cabang 17 ini ibu-ibunya kayak Dina Mariana. Itulah kok iringan. Sing anak-anak kaya apa? Mbok gak ngomong kula. Wong kok kelang-kelang ya. Ya padha mek sing ngomong. Mosok kan kuning-kuning ngene. Ireng gak ireng. Apa jenenge? Kuning gak kuning. Apa, Bu? Ya ireng pisan. Ya karuan nek umroh kono kepethuk wong Turki. Kene ana wira wong wedok. Wireng. Lanange padha ngono ku sangkane comantik. Kene wira pas umroh baik Allahumma laik kalau kula mbek delok ya Allah. Kalau wira ku apa wedok. Terus ketok iki netok kelap bener-bener ku ya cinta sayang-sayangan. Ya ada nam Candi Wangka ya ada Dina Mariana. Ya nan nggih kok jamane gak dilem ngene kok iku gak ngaji makane tak lem ya. Ngene gak dilem gak ngaji pian Bu. Ojo. Sing nyuki bakso gak ono lah. Wis gak usah kayak pangan-panganan Bu. Kula angen-angen lak jebol bandare iki nek ngene terus. Soale ono bandare. Kalah dadu ngono ah. Walah. Tinggal dikit Bapak Ibu tentang keterangan ini. Tidak tahunya ilmu syariat itu tidak boleh lepas dari ilmu hakikat. Wong syariat iki karo. Nek ngaji syariat ambek ngaji hakikat iku karo. Boten semerap, tidak tahu. Pengetahuannya enggak nyambung. Sangkano ngaji syariat sing ngene ku lega. Berangkat baru mulai, berangkat maneh mulai maneh. Gak ngerti. Pokok syariat ngono ae. Jare Gus Dur bloko pisan. Syariat napa? Syariat napa? Ya bloko. Bloko iku nyel. Nyel. Nggih, bloko iku nyel murni. Syariat bloko, tauke gak kenal blas. Iku jare syariat bloko. Tidak boleh lepas dari ilmu hakikat. Ya syariat itu tidak boleh lepas. Akhirnya sampai kapanpun juga pasti mereka atau dia menamakan bahwa Allah itu gaib. Ya salah. Wong Allah ketok jelas ya ngarep kula ngene kok gaib. Sampeyan lak jelas ketok kula sih. Nah iki kula ditutupi zat. Yang ini ki ngomongnya muka sapa para jamaah. Ya ana gunane kula ada rene. 18 kilo kula mriki wau. Teko Setat sampai Venice. Untunge dalane rada enak tak delok. Tapi kok ana tweet tok nganggo masjid gak apa-apa. Jadi banteran ambek arek-arek ninja aja iso.
Nggih, dalu kok lara rada sepi ya. Tapi aja ambek pamoden gak ngaruh lah. Nggih. Itu adalah keterangan yang saya sampaikan untuk materi pertama. Jamaah cabang 13, Anda saya kasih tahu, silakan ngaji Allah tidak gaib ini dimasukkan dalam catatan video, nggak apa-apa. Mendapat 17, mendapat 18, mendapat 19, di total semuanya mendapat 250. Dan bila mana ada orang yang tidak senang kepada pelajaran tauhid, ingin memiliki buku Allah tidak gaib ini seperangkat, boleh, tidak apa-apa. Siapa tahu dengan memiliki itu orangnya nanti mendapat hidayah dari Allah. Para ulama, para ustadz, para kiai, semoga Anda semuanya sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ada lagi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi. Ceramah seperti itu banyak. Tapi ngomong tok digawe bondo ceramah dikon praktekno ideke sak pira karo iku padha ambek pling ambek plang. Lah pling plang iku nurut Quran jenenge munafik. Cangkeme ambek atine gak padha. Lah sing ngajekno tauhid cek padha antara lesan ambek ati. Iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesane ngucap, atine nyambung, atine benerno. Jadi besok kalau ada orang ujian makrifat, setelah ujian selesai, saya islamkan satu persatu. Kenapa, Pak? Karena mereka belum Islam. Belum Islam. Islam cuma kopiahnya saja. Baju takwa, tasbihnya saja, membaca Al-Quran saja. Tapi hatinya belum Islam. Uzkulu fisilmi kafa, mlebu Islam kabeh. Kabeh ku gak nang RT. Kabeh ku nang kuping lebono Islam, mata masukkan Islam, hidung masukkan Islam, mulut masukkan Islam, hati masukkan Islam. Seperti itu, Pak. Saya umumkan bahwa Allah tidak gaib. Saya bertanggung jawab untuk lokasi lebar. Jamaah YouTube, karena memang saya persilakan bagi jamaah yang datang lambat, nggak apa-apa. Memang saya suruh kok. Misalnya saya ngaji di sini, Bapak Ibu terus waliman, silakan ke sana dulu. Habis waliman tinggal 40 menit misalnya, silakan datang ke sini, nggak usah gengsi. Eman saya jauh dari sana ke sini PP 56 km. Tapi saya tadi nggak lewat tanah, lewat dat. Lewat dat. Karena tanah tidak ada. Yang ada adalah adamnya tanah. Demikian, semoga ada guna dan manfaat.